Kami percaya bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kami, menyertai kami. Bahkan kami percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna Hamba membagikan. Inilah firman Allah yang hidup, kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini khotbah saya the new strong, the new power. Ada kekuatan yang baru dan ada kuasa yang baru. Filipi 4 ayat ke-13 demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dengan baik-baik. Segala perkara, bahasa Inggrisnya adalah all things. All things ini apa, Pak? All things ini bukan segala perkara, tapi semua perkara, dari perkara yang awal sampai perkara yang akhir yang belum ada. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi gini, semuanya seluruhnya dari awal sampai pada akhirnya belum kita lihat. Kita baru melihat dengan iman kita, itu adalah all things. Segala perkara, semua perkara, seluruh perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Perkara apa saja, Pak? Perkaranya bukan cuma satu, tapi seluruh perkara. Perkara dari engkau hidup dari awal sampai engkau hidup akhir. Firman Tuhan bilang, dapat kutanggung, dapat aku alami di dalam Dia yang memberikan apa? Kekuatan kepadaku. Tapi ayat ini tidak bilang bahwa segala perkara, semua masalah, semua problem dalam hidup saya dapat saya tanggung di dalam Tuhan yang memberikan saya jalan keluar. Alkitab tidak mengatakan bahwa Dia yang memberikan mujizat, Dia yang memberikan berkat, memberikan kesehatan. No. Tapi Alkitab bilang bahwa segala perkara, ada masalah, ada problem, ada musuh dalam hidup kita, tetapi kita dapat menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Berarti saudara diberikan kekuatan supaya kita bisa menanggung semua perkara, semua masalah, semua problem, semua ujian, semua cobaan di dalam kehidupan kita. Saudara diberikan kekuatan, tapi bukan diberikan jalan keluar. Ada kekuatan yang baru, sehingga lewat kekuatan itu jalan keluar mulai ada dalam hidup kita. Segala perkara, sakit penyakit mungkin, kemandulan, belum punya anak, belum mendapatkan pekerjaan, jobless. Segala perkara dapat kutanggung, tapi bukan Dia memberikan jalan keluar itu, Dia memberikan pekerjaan itu, Dia memberikan anak itu, no. Tapi Dia berikan kekuatan itu supaya apa? Melalui kekuatan yang Dia berikan, mujizat terjadi, anak itu ada dalam hidup kita. Kita tidak mandul. Tuhan tidak pernah memberikan kita ikan. Jangan baik-baiknya. Dalam pengertian ikan itu berkat, kesembuhan, mujizat atau apapun. Maaf. Tuhan tidak pernah memberikan kita untuk ikan itu ada. Tapi Tuhan memberikan kita alat pancing supaya kau bisa pancing ikan itu.
Misalnya ada orang yang tidak punya pekerjaan, saya kasih uang, ya dia bisa makan, dia bisa kenyang. Tapi besoknya dia akan berharap sama ikan-ikan lagi yang lain. Tuhan memberikan alat pancingnya supaya kita bisa mancing sendiri, tidak ketergantungan sama orang lain. Ini penting buat kita. Dan banyak orang Kristen hari ini ketergantungan sama orang lain. Hari ini Tuhan memberikan alat pancingnya. Maka itu Tuhan tidak memberikan jalan keluarnya, tapi Tuhan memberikan kekuatan itu supaya jalan keluar itu ada dalam hidup kita. Cara pemikiran yang berbeda. Pemikiran kita enak, Pak, dapat uang, Pak. Yes, luar biasa. Dapat ikan, Pak, wes, luar biasa. Tapi yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah alat mancingnya. Supaya apa? Supaya uang yang kau terima, supaya berkat yang kau terima, supaya ikan yang kau terima berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita bisa mancingnya. 1 Korintus 10 ayat 13 demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu untuk dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi setiap ada pencobaan, setiap ada problem, firman Tuhan bilang ada jalan keluarnya. Tidak sesuai sama khotbah saya. Tadi saya bilang Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Maaf, kita tidak pernah salah. Justru terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia adalah jalan keluar. Terjemahan Inggris yang diterjemahkan adalah sehingga kamu dapat kembali ke dalam keadaan sebelumnya. Bukan jalan keluar. Tuhan tidak pernah memberikan kita jalan keluar. Tapi firman Tuhan bilang supaya kamu dapat kembali ke dalam keadaan sebelum masalah itu ada, problem itu ada, ujian itu ada di dalam kehidupan kita. Bahasa Inggrisnya NKJV mengatakan bahwa the way of escape. Escape itu kembali, bukan jalan keluar. Kalau jalan keluar adalah way out. Jadi Alkitabnya harusnya nih, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan untuk kembali ke dalam keadaan sebelumnya. Bukan jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Tapi Tuhan memberikan kekuatan untuk apa jalan keluar itu ada dalam hidup kita. Kalau saudara doa, Tuhan berikan saya kekayaan, gak akan dapat. Kalau saudara doa, Tuhan berikan saya kesembuhan, gak akan dapat. Ulangan 8 ayat ke-18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Memperoleh kekayaan. Firman Tuhan gak bilang begini, Dialah yang memberikan kepadamu kekayaan itu. Gak ada. Dialah yang memberikan kepadamu kesembuhan itu. Gak ada. Dialah yang memberikan kepadamu mujizat itu. Gak ada. Tapi Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk apa? Mendapatkan kekayaan itu. Orang-orang yang mau kaya nggak usah minta sama Tuhan kekayaan, tetapi engkau harus minta kekuatan untuk supaya engkau bisa memperoleh kekayaan itu. Pantesan, Pak, saya miskin terus, Pak. Kenapa? Saya setiap hari, setiap jam, setiap ada doa puasa saya minta kaya. Padahal Tuhan memberikan kekuatannya, bukan kekayaannya. Maaf, Tuhan bukan memberikan ikannya, tapi Tuhan berikan alat pancingnya dalam hidup kita. Maka itu kita miskin terus. Maka itu kita gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang kita minta tuh selalu, saya minta kesembuhan itu, minta kekuatan dari Tuhan untuk supaya kita memperoleh kesembuhan. Tuhan, saya minta pekerjaan, Tuhan. No, stop. Hari ini kita minta, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku supaya aku bisa memperoleh pekerjaan itu. Dengar baik-baik ya. Hasil akhir dalam kehidupan kita itu ditentukan sama Tuhan. Tapi yang terpenting hari ini, saudara harus minta kekuatan itu. Kekuatan itu harus ada dalam hidup kita. Jangan minta kekayaan, jangan minta berkat. Minta kekuatan untuk saudara dan saya bisa memperoleh berkat itu, bisa memperoleh kekayaan itu. Apa yang hari ini yang kau butuhkan? Butuh mujizat? Jangan minta mujizat. Minta kekuatan. Untuk apa? Supaya saya bisa memperoleh mujizat itu. Masa belum dapat anak, Pak? Minta kekuatan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya saya bisa untuk memperoleh anak. Ketika ada kekuatan dalam hidup kita, Tuhan bekerja. Tapi kalau tidak ada powernya, tidak ada kekuatan buat itu, kita akan mandul. Kenapa? Karena yang kita minta hanya berkat, 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 berkat. Yang kita minta hanya apa? Kesembuhan, kesembuhan, kesembuhan. Setiap orang Kristen banyak datang ke gereja,
nemuin hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan ini dinilai sakti. Dari zaman Yesus juga sama. Tapi maaf, Yesus itu memberikan orang kekuatan itu sendiri, supaya orang lain jangan tergantungan dengan dia. Maka itu berulang-ulang kali dia bilang, harus berapa lama lagi aku ada di sisi kamu? Kalau kamu pelayanannya seperti begini, jangan sampai kita disuapin terus. Jangan sampai ikannya dikasih terus sama Yesus. Ikan dikasih terus, ikan dikasih terus. Tapi Yesus mau supaya saudara dan saya punya alat pancingnya, bisa makai jalanya, bisa untuk ngambil ikan itu semuanya. Saya punya buku. Buku saya ditolak sama ini adalah orang paling tinggi di percetakan itu. Dia bilang, Pak Andre, saya tolak. Kenapa, Pak? Karena buku Bapak ini mengajarkan orang supaya orang Kristen itu menjadi orang yang powerful. Karena ini adalah bakul nasinya Bapak. Bapak jangan tulis buku ini. Ini bahaya ini buku. Untuk pendeta pun bahaya. Kenapa? Karena si pendeta bisa ngambil bakul nasinya saya. Karena di dalam buku itu penuh dengan rahasia. Karena kita punya adalah pola pelayanan kerajaan Allah. Di dalam buku itu saya tulis pola-pola itu. Meskipun udah dipangkas sama percetakannya. Saya bilang, saya senang kalau orang bisa lebih daripada saya. Lanjutkan semuanya. Benar Pak, Bapak yakin Pak? Yakin semua. Dicetak 5.000. 2.000-nya di-share, terus 2.000-nya lagi dibagi-bagiin. Saya kena 1.000 buku itu. Waktu itu saya jualan buku aja terus KKN, jualan buku ya kan. Tuhan bilang, Andri, kamu ini pendeta atau jualan buku? Pendeta Tuhan, kasih gratisin semuanya. Jadi saya bagi semuanya buku-buku saya. Sampai akhirnya ada di Papua, ada di NTT. Tapi maaf, saya mau tekankan kita. Oh hari ini kita mau supaya alat pancingnya ada. Jangan pernah takut bahwa orang itu lebih daripada kita. Saya tidak takut. Pak, jemaatnya lebih pintar, Pak. Yes, jemaat saya harus lebih pintar daripada saya. Kenapa? Maaf. Saya harus semakin menurun. Dan saya harus belajar dari jemaat saya. Jemaat saya harus semakin meningkat. Dan mengajarkan buat pendeta. Ini yang benar. Coba lihat yuk. Ini konsep. Di mana seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ini harus punya suatu dasar. Dasarnya apa, Pak? Dasarnya ini. Saudara tidak boleh lebih daripada orang lain. Apa yang saudara punya, share sama orang lain, sehingga orang lain nanti menjadi guru atas hidup kita. Konsep hamba-hamba Tuhan banyak yang salah, banyak yang keliru. Konsep ini tidak boleh tidak ada. Tanpa konsep ini, saya terlalu yakin, siapapun Anda akan jatuh. Yohanes 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih daripada itu. Yesus bilang, tahu tidak keberhasilan hidup aku ketika kamu melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan aku mau melihat pekerjaan-pekerjaan itu lebih besar lagi. Dan aku belajar kepadamu. Ini yang Yesus lakukan supaya kamu jemaat Tuhan lebih daripada semuanya. Nanti aku akan belajar kepada. Tanpa ini rubuh pasti. Tanpa ini ada one man show band tested namanya. Orang yang selalu mau lebih daripada orang lain. Saudara harus seperti Yesus. Aku mau kamu lebih. Ini konsep kerendahan hati luar biasa. Saya rindu hari ini jemaat Tuhan pintar semuanya. Dan nanti yang korban bukan saya, saudara yang korban. Dan saya yang belajar. Kenapa enggak? Saya punya pengetahuan yang terbatas. Tidak ada yang lebih pintar. Yang ada adalah satu, orang yang mau selalu belajar. Saya selalu bilang bahwa engkau hebat luar biasa. Engkau dipakai sama Tuhan luar biasa. Dan lewat engkau dipakai sama Tuhan, saya belajar supaya saya bisa jadi seperti itu. Tapi orang-orang yang di atas biasanya lupa. Oh, saya udah jadi hebat luar biasa semuanya. No. Ketika engkau bilang, saya tidak mau orang lain seperti saya. Apa yang saya punya, saya tidak membagikan semuanya. Maaf, pasti rubuh, pasti hancur hidup kita. Hari ini saya sharekan apapun juga. Doa-doa saya nggak apa-apa, dicontek sama orang udah biasa. Dari saya pelayanan tahun 97 sampai tahun 2007-2012. Setiap orang kalau pelayanan bersama-sama dengan saya mau tahu doanya seperti apa. Sampai direkam sama dia. Sampai ditulis. Saya bilang tidak perlu. Saya kasih skripnya semua. Saya senang kalau orang lain bisa lebih daripada saya. Maaf, saya terbatas. Beberapa kali pun udah
Berdoa juga enggak terjadi apa-apa juga ada. Kenapa enggak? Kalau orang lain bisa lebih daripada saya mau belajar juga. Kalau ada cara-cara yang cepat untuk bisa membebaskan orang dari ikatan kuasa gelap, selain daripada apa yang telah saya terima. Kalau ada orang, dia bisa bebasin, dan dia punya cara, punya konsep, punya pola yang hebat. Dia tanpa doa, cuma kena bayangan doang. Set, orang langsung bebas. Saya mau belajar, benar-benar saya mau belajar. Sebagai gembala, sebagai pendeta, saya akan menempatkan sebagai seorang murid, dan saya mau belajar. Meskipun dia di bawah saya umurnya, atau dia anak kecil sekalipun juga. Yes, saya mau belajar. Saya rindu, jemaat Tuhan pintar. Maka itu berulang-ulang kali saya bilang bahwa apapun yang disiarkan adalah firman, tidak sesuai dengan firman, berarti sesat, termasuk yang men-sharekan adalah si pendeta atau si gembala itu semuanya. Keluar dari gereja itu. Kenapa? Sesat masalahnya. Harus sesuai dengan yang namanya firman. Tidak ada lagi yang lain. Anda mau ikut siapapun juga, gereja manapun juga nggak ada masalah. Tapi koridornya harus sesuai dengan firman. Tidak sesuai dengan firman, hancur rubuh. Pasti rubuh. Ulangan 8 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi untuk memperoleh kekayaan, saudara butuh kekuatan dari Tuhan. Untuk memperoleh kesembuhan, saudara membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Untuk memperoleh mujizat dari Tuhan, kalau hari ini kau menantikan mujizat, engkau membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tapi jangan mengira bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan itu. Mujizat itu secara langsung seperti yang namanya tongkat sulap. Dari as bisa rubah jadi jet. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan bukan pesulap yang langsung cut akan berubah. Dia adalah pembuat mujizat, memberikan kekuatan kita supaya kita bisa mengubah itu semua. Kita bisa mengubah keadaan kita, dia berikan kekuatan. Maka itu hari ini penting buat saudara dan saya untuk tetap bertahan di dalam kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Jangan pernah goyang. Ada orang yang udah sakit, Pak Ari tolong doain saya, Pak. Saya udah mau mati aja. Kenapa? Karena dia doanya minta kesembuhan. Harusnya doanya adalah minta kekuatan untuk Tuhan bisa sembuhkan dia. Ketika dia minta, Tuhan kuatkan saya Tuhan. Sakit itu tetap ada, tapi tetap kuat. Tapi tidak mungkin melenceng dari Tuhan. Sakitnya tetap ada, tapi tidak mungkin menyangkali Tuhan. Karena ada kekuatan itu yang Tuhan berikan dalam hidupnya dia. Tetap untuk apa? Tetap untuk bertahan dalam kemuliaan Tuhan. Jangan sampai hari ini kita udah ada di ranjang, udah tidak kuat. Tuhan udah nggak tahu mau ngapain lagi Tuhan. Aduh, saya udah minta kesembuhan Tuhan, minta kekuatan itu. Kalau Anda tidak minta kekuatan itu, Anda akan menyangkali Tuhan. Apaan ini Tuhan orang Kristen? Katanya oleh bilur-bilurnya, kamu telah disembuhkan. Saya udah berdoa, tidak pernah ada kesembuhan itu. Kenapa? Karena engkau minta kesembuhan. Engkau bukan minta kekuatan untuk mendatangkan kesembuhan itu. Hari ini minta kekuatan itu. Pak, toko saya Pak, sepi Pak. Doanya bagaimana? Tuhan Yesus, tolong supaya toko saya ramai, supaya saya diberkati sama Tuhan. Salah. Tuhan berikan saya kekuatan. Untuk apa? Berkat Tuhan mengalir dalam hidup saya. Berkat Tuhan mengalir dalam toko saya. Tapi toko tetap sepi Pak. Yes. Tapi kekuatan kita tidak menyangkali Tuhan. Dan ketika kita tidak menyangkali Tuhan, tetap bertahan dalam imannya kita. Kenapa? Karena ada kekuatan yang baru. Tokonya tetap sepi, tapi duit mengalir terus. Loh, kok bisa Pak? Iya. Kenapa? Ada proyek dari WhatsApp. Bu, tolong Bu, ada ini nggak Bu? Ada berapa? 75.000. Oke, saya minta ya 1 juta piece ya. Tokonya sepi, nggak ada orang yang datang. Tapi lewat WhatsApp memberikan kekuatan itu. Ini hebat, luar biasa. Kesembuhan saya tidak ada. Pak, saya tetap sakit Pak. Tapi aneh, orang lain sakit seperti begini mati langsung. 3 hari mati. Berikan saya kekuatan Tuhan untuk menanggung semuanya Tuhan. Saya tetap sakit, tapi nggak mati-mati. Hidup terus. Praise the Lord. Kenapa? Karena mintanya kekuatan. Minta kekuatan itu dalam hidup kita. Belum punya pacar Pak, belum punya pasangan hidup Pak. Minta kekuatan. Untuk apa? Memperoleh pasangan hidup. Pak, belum ada Pak, tetap jomblo Pak. Tapi kuat loh.
luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang. Nanti Tuhan akan kasih nggak? Pasti kasih. Ada kekuatan itu. Tapi kalau tidak ada kekuatan itu, ada orang yang ketemu siapapun juga dibedaki doang, jatuh cinta langsung. I love you banget. Karena kita tidak minta kekuatan itu dari Tuhan. Bahkan doanya begini, Tuhan, siapa aja Tuhan yang hari ini ketemu pertama kali Tuhan, dan dia senyum sama aku Tuhan, dia jodoh aku. Karena dia doanya seperti gitu, tidak minta kekuatan dari Tuhan, ketemu siapapun juga, kamu jodoh kamu, saya jodoh kamu. Tapi kalau Anda minta kekuatan itu dari Tuhan, singles, it's okay, enak kok. Kenapa enggak? Karena ada kekuatan yang baru itu. Tapi kalau tidak ada kekuatan yang baru, single juga stres juga. Teman-teman bilang, kapan married? Nggak tahu. Sampai akhir-akhirnya di TikTok banyak kok, cewek sama cewek menikah, cowok sama cowok menikah. Emang nggak ada cowok, nggak ada cewek lagi gitu. Sampai harus menikah. Tuhan bilang bahwa aku menciptakan laki-laki dan perempuan, beranak cuculah. Karena firman Tuhan bilang laki-laki dan perempuan. Ini enggak diberkati lagi sama pasturnya. Jadi apa? Gereja homo itu. Maaf, udah hancur. Yuk hari ini yuk, minta kekuatan itu dari Tuhan. Kekuatan untuk memperoleh berkat itu, memperoleh damai sejahtera, kekuatan untuk memperoleh kesembuhan, kekuatan untuk memperoleh mujizat dalam hidup saya, kekuatan untuk memperoleh apa yang kita mau dalam hidup kita. Setiap jalan keluar dalam hidup kita, minta kekuatan itu dari Tuhan. Hari ini jangan minta ikannya, tapi minta sama Tuhan alat pancingnya untuk kehidupan saudara saya. Tuhan Yesus memberkati. Dapat ku tangguh Di dalam Dia, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dia berikan kekuatan itu. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia, Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Saya setia. mau kita bangkit bersama-sama. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia, Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Liriknya mengatakan segala perkara, all things, dari perkara yang awal sampai perkara yang akhir yang belum ada di dalam kehidupanmu, in all things dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Bukan yang memberikan jalan keluar, bukan yang memberikan berkat, bukan yang memberikan kesembuhan, bukan yang memberikan damai sejahtera dalam kehidupanmu, tapi yang memberikan kekuatan untuk saudara dan saya boleh memperoleh kesembuhan, mujizat, kuasa, dan juga damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, doa saya salah. Saya seringkali saya bilang, saya minta kesembuhan, saya minta mujizat. Tapi yang lebih penting dalam hidup saya, Tuhan berikan saya kekuatan itu Tuhan, untuk supaya saya bisa memperoleh mujizat, supaya saya bisa memperoleh kekayaan, supaya saya bisa memperoleh berkat itu, supaya saya bisa memperoleh jalan keluar itu, supaya saya bisa memperoleh jawaban itu dalam hidup saya. Minta kekuatan itu, kekuatan dari Dia. Firman Tuhan bilang akan memberikan saudara dan saya hari ini kemampuan itu untuk tetap bertahan di dalam hidup. Dan kau tidak pernah menyangkali Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kita. Tidak ada sangkalan, Tuhan tetap baik. Meskipun hari ini kita belum melihat kebaikan Tuhan,
kita belum lihat kesembuhan, kita belum lihat berkat, kita belum lihat jalan keluar dari Tuhan. Tapi karena ada kekuatan itu dalam hidup kita, kita bisa bilang, Tuhan Kau baik Tuhan dalam hidup saya. Tapi kalau saudara hanya meminta tanpa kekuatan itu, saudara akan menyangkali dia. Tuhan Kau begitu sangat jahat dalam hidup saya, penuh masalah, penuh problem dalam hidup saya, dan belum ada jalan keluarnya dalam hidup saya. Kau bisa meninggalkan Tuhan. Tapi orang yang minta kekuatan itu tetap terus bertahan meskipun dia belum lihat, itulah iman di hadapan Tuhan. Segala bala-bala, segala perkara dapat ku Hingga Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan